Pertama kalinya Flavio Chiesa starter bareng Juventus cerah. Juve tampil tangguh untuk menundukkan Lazio dalam duel perempatan final Coppa Italia 2022-2023. Bermain di Allianz Stadium, tuan rumah menang dengan skor tipis 1-0. Jumat 3 Februari 2023 dini hari, kali ini gol kemenangan Juve pada laga ini diciptakan oleh Gleisen Bremer pada babak pertama. Lazio bermain cukup bagus, tapi tak bisa memaksimalkan peluang mereka. Kemenangan ini mengantar Juve ke babak semifinal Coppa Italia 2022-2023. Di tengah kesulitan musim, Juve bisa mendekati peluang meraih trofi. Allegri merasa cukup puas. Allegri juga bicara soal duet Vlahovic dan Federico Chiesa di lini serang. Apa katanya? Menariknya, laga ini menjadi saksi pertama kalinya duet Vlahovic dan Federico Chiesa menjadi starter bersama untuk Juve. Vlahovic didatangkan tahun lalu, tepat setelah Chiesa mengalami cedera ACL yang memaksanya menepi berbulan-bulan. Juve mengalami kesulitan dan masalah mencetak gol tanpa kehadiran Chiesa. Musim sebelumnya, Chiesa berulang kali menyelamatkan tim dari laga-laga sulit. Vlahovic coba membantu, tetapi dia membutuhkan dukungan dari lini tengah. Oleh sebab itu, kembalinya Chiesa dan main bareng Vlahovic bakal sangat membantu Juve. Saya kira mereka berdua bermain baik, dan saya rasa mereka memang bermain bagus. Federico main rapi dan bagus seperti Vlahovic. Saya senang melihat mereka melakukan hal-hal bagus di lapangan, kata Allegri. Kemenangan di Coppa Italia ini seharusnya akan membantu mengangkat rasa percaya diri skuad Juve kembali ke Serie A nanti. Pekan lalu mereka menelan kekalahan memalukan dari Monza. Pekan ini mereka harus bersiap menghadapi Salernitana. Babak pertama lawan Monza tidak berjalan bagus. Andai kami bisa mencetak gol di babak kedua, pertandingan mungkin berakhir berbeda. Tapi begitulah sepak bola, kami harus terima. Sekarang kami harus bersiap menghadapi Salernitana. Mereka adalah rival langsung kami. Mereka punya 21 poin, kami ada 23 poin. Juventus di ujung tanduk, terancam dipotong 20 poin lagi. Juve semakin terpojok setelah terkena hukuman pengurangan 15 poin atas manipulasi laporan keuangan terkait transfer pemain. Kini hukuman berat sudah menanti lagi. Seperti sudah banyak dibahas, ada satu lagi kasus yang melibatkan Juve, yakni urusan gaji pemain di masa pandemi. Juve diduga sengaja tak mencatatkan 3 bulan gaji pemain dalam laporan keuangan klub. Disinyalir untuk mengakaui neraca keuangan tim. Dalam laporan keuangan Juve, padahal disebutkan kalau sejumlah pemain telah merelakan 4 bulan gajinya di masa pandemi. Namun dipercaya Bianconeri tetap membayarnya tanpa mencatatkan dalam laporan. Corriere dello Sport menulis, sejauh ini kejaksaan masih melakukan investigasi, tapi mulai mencuat kabar kalau tuntutan yang diajukan bila memang Juve terbukti melakukan pelanggaran adalah pengurangan 20 poin. Artinya Juve akan kehilangan 25 poin bila banding untuk kasus pertama tidak dikabulkan. Jelas mereka akan semakin terpojok, bakalan langsung terjun ke dasar klasemen dan berada dalam bayangan degradasi. Untuk perkara gaji, Juve dalam situasi yang agak pelik, sebab hukuman akan dengan mudah dijatuhkan dikarenakan bukti-bukti terpampang jelas baik dari laporan keuangan klub sendiri serta keterangan dari sejumlah saksi termasuk para pemain. Saat ini Juve sedang duduk di posisi ke-13 klasemen sementara Serie A. Mereka mengumpulkan 23 poin dari 20 laga. Geram, Juve pertimbangkan putus kontrak Paul Pogba. Masa depan Paul Pogba di Juve menghadapi ketidakpastian. Kabar Juve mulai lelah berurusan dengan masalah cedera kambuhan dan sikap gelandang Prancis itu. Pogba dan Juve punya hubungan unik. Pada tahun 2012, Pogba meninggalkan MU untuk bergabung dengan Juve. Ia berkembang pesat di Turin dan kembali mencuri perhatian MU. Pada tahun 2016, MU memecahkan rekor transfer dunia untuk membawa pulang Pogba kembali dari Turin. Ia diharapkan bisa menjadi bintang baru di lini tengah.
Sayangnya era kedua Pogba di MU tak berjalan dengan baik. Dia bermasalah di dalam dan di luar lapangan dan akhirnya dilepas MU pada musim 2021-2022. Sempat muncul kabar bahwa Pogba mungkin bergabung dengan PSG atau mungkin melanjutkan karirnya di Prancis, tetapi pada akhirnya Juve memilih mendatangkan Pogba kembali dengan status free transfer. Sayangnya sejak kedatangannya di Juve kembali, Pogba sama sekali belum bermain dengan kostum Juve di lapangan. Ia mengalami cedera lutut di sisi pramusim dan harus menjalani operasi. Pogba sampai melewatkan kesempatan bermain di Piala Dunia demi mempercepat kepemulihannya di Juve. Diduga, Pogba bisa kembali bermain pada Januari 2023 kemarin. Naas, Pogba kembali mengalami cedera yang sama. Kasusnya tak seburuk yang pertama, tetapi kini terpaksa absen lebih lama. Terkini La Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa pihak klub mulai frustasi dengan cedera panjang dan kambuhan Pogba. Apalagi sejak masih di MU pun Pogba sudah rentan cedera. Kontrak Pogba di Juve masih sampai 2026 mendatang. Tapi kini situasi klub semakin kritis. Juve membutuhkan pemain-pemain terbaik mereka untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Italia. Dikabarkan bahwa Allegri tengah mempertimbangkan opsi menjual Pogba sesegera mungkin. Bahkan dikabarkan pihak klub ingin memutus kontrak Pogba dan melepasnya dengan segera.